What's just absolutely mind-blowing about this city is that despite temperatures being below -50, despite it being incredibly cold, life just seems to go on. Yakutsk dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Suhu tertinggi yang pernah direkam bisa mencapai -64,4 derajat Celcius pada tahun 1891, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa suhu tersebut sudah melampaui suhu yang dibutuhkan untuk membekukan air, yaitu 0 derajat Celcius. Saking dinginnya, pada musim dingin beberapa mobil dibiarkan menyala begitu saja, agar mesin dan juga bagian mobil yang lainnya tidak membeku, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada mobil. Akan tetapi, walaupun suhunya yang sangat dingin, kota ini bisa tetap beroperasi layaknya kota-kota di belahan bumi yang lain pada umumnya. Namun tentu dengan beberapa penyesuaian untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat dingin. Lantas, apa yang menyebabkan kota Yakutsk bisa sedingin ini? Dan kenapa orang-orang sampai mau tinggal dan mendirikan kota di tempat sedingin itu? Nah, di video kali ini, saya akan bercerita lebih dalam tentang Yakutsk dan sejarahnya, serta kenapa kota Yakutsk bisa sangat dingin. Oleh karena itu, tonton terus video ini biar kalian tidak gagal paham. Yakutsk adalah sebuah kota yang terletak di Republik Sakha, Rusia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 300.000 lebih, kota ini terkenal sebagai kota berpenghuni terdingin di dunia. Letaknya yang jauh di Siberia berkontribusi pada iklim ekstrimnya. Kehidupan di kota ini tentunya sangat menantang, mengingat kondisinya yang tidak seperti kebanyakan kota yang lain. Yakutsk juga memiliki daya tarik tersendiri. Keindahan alamnya yang memukau seperti aurora borealis membuat kota ini bisa menarik banyak pengunjung. Diketahui Yakutsk memiliki sejarah yang menarik, di mana Yakutsk awalnya didirikan sebagai sebuah benteng yang dinamakan Benteng Lensky oleh penjelajah Cossack atau orang-orang yang berasal dari pedalaman utara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang bernama Pyotr Beketov di tepi Sungai Lena, Siberia. Pembangunan benteng ini sendiri di daerah Republik Sakha pada abad ke-17 didorong oleh kepentingan strategis Kekaisaran Rusia pada waktu itu dalam memperluas wilayah, menguasai sumber daya alam, melindungi penduduk, dan mengembangkan perdagangan. Benteng ini menjadi pusat administrasi dan titik awal ekspansi ke Siberia, yang sekaligus menandai awal perkembangan kota Yakutsk sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Akan tetapi, lokasi awal benteng ini berdiri bukanlah lokasi kota Yakutsk yang sekarang. Pada tahun 1642, benteng ini dipindahkan 70 km ke arah hulu sungai akibat dari seringnya terjadi banjir yang tentunya bisa membahayakan orang-orang pada saat itu. Di tahun 1708, pemukiman yang dahulu merupakan benteng ini barulah memperoleh nama Yakutsk sebagai kota dari kekaisaran yang berkuasa di Rusia pada saat itu. Status ini tentunya memberikan Yakutsk hak dan otonomi tertentu sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah tersebut. Yakutsk kemudian semakin berkembang hingga pada tahun 1922, Yakutsk resmi menjadi ibu kota Republik Sosialis Soviet Otonom Yakutia atau Republik Sakha. Perubahan status ini mencerminkan perubahan politik di Rusia, di mana wilayah-wilayah otonom didirikan sebagai bagian dari Uni Soviet. Yakutsk sebagai pusat pemerintahan memainkan peran penting dalam pembangunan dan pengembangan wilayah dalam sistem politik Soviet. Yakutsk sendiri ditetapkan sebagai kota terdingin di dunia dengan suhu yang bisa mencapai -64,4 derajat Celcius yang direkam pada tahun 1891. Kondisi ini tentunya membuat kehidupan Yakutsk menjadi sebuah tantangan di mana penduduknya harus bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca yang ekstrim. The temperature outside is so cold, so the moisture immediately forms little icicles on his eyelashes. 10 minutes in the fresh air can be enough to cause fatigue, stinging pain in the face, and long-lasting aches in the fingers and toes. Bukannya tanpa sebab, Yakutsk bisa memiliki kondisi sedingin ini dikarenakan posisi geografisnya yang terletak di lintang tinggi sebelah utara, atau lebih tepatnya 62 derajat lintang utara di wilayah Siberia. Hal ini membuat Yakutsk menerima sinar matahari lebih sedikit dibandingkan wilayah lain di bumi. Oleh karena itu, saat musim dingin tiba, Yakutsk bisa memiliki suhu yang sangat dingin sekali. Selain itu, beberapa faktor lainnya juga berkontribusi seperti jauhnya Yakutsk dari lautan yang menyebabkan fluktuasi suhu yang ekstrim antara musim panas dan musim dingin, di mana musim dingin bisa sangat dingin dan musim panas yang lebih hangat dibandingkan dengan daerah pesisir.
Nah, salah satu masalah utama yang paling terkenal di kota ini akibat cuaca dinginnya yang ekstrim adalah permafrost. Permafrost sendiri adalah lapisan tanah yang tetap membeku sepanjang tahun, atau setidaknya selama 2 tahun berturut-turut, akibat dari adanya air yang meresap ke tanah. Fenomena ini umumnya ditemukan di wilayah Arktik, Antartika, dan pegunungan tinggi yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur karena dapat mengganggu stabilitas tanah, di mana pada saat musim dingin, permafrost akan membeku dan mengembang, yang membuat tanah relatif stabil. Sementara saat musim panas, permafrost akan mencair dan menyebabkan tanah bisa runtuh. Masalah lainnya juga seperti mobil-mobil banyak yang membeku, yang tentunya hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada mobil dalam jangka waktu yang lama. Tidak sedikit juga korban luka dan korban jiwa akibat keganasan dinginnya kota ini, di mana mereka biasanya terkena hipotermia dan juga frostbite, yang terkadang mengharuskan bagian tubuh seperti jari harus diamputasi karena darah sudah tidak mengalir lagi di bagian itu. Akan tetapi, walaupun kondisi alamnya yang ekstrim, para penduduk tetap mampu untuk menyesuaikan kehidupan mereka di sana. Selain memakai pakaian tebal yang biasa dipakai oleh orang-orang saat musim dingin pada umumnya, orang-orang di sini juga membangun rumah yang cukup kedap untuk mempertahankan suhu dalam ruangan, serta mempersiapkan rumah mereka dengan pemanas ruangan atau memakai tungku untuk mengatasi kendaraan yang membeku. Seperti mobil, pemilik mobil juga biasanya membiarkan mobil mereka menyala ketika mereka merasa akan bepergian di musim dingin, atau mereka juga bisa menyewa layanan pencairan kendaraan. Jam malam juga diberlakukan saat puncak musim dingin tiba. Polisi setempat akan berpatroli untuk memastikan penduduk Yakutsk tidak bepergian, terutama dengan jalan kaki, untuk mengurangi jatuhnya korban luka atau korban jiwa. Selain itu, untuk menghadapi permasalahan iklim secara umum dan permafrost secara khusus, Institut Permafrost di Yakutsk, yang secara resmi dikenal sebagai Institut Permafrost Melnikov, didirikan pada tahun 1961. Institut ini merupakan bagian dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia yang didedikasikan untuk mempelajari permafrost dan dampaknya terhadap berbagai aspek lingkungan, teknik, dan juga iklim. Pembangunan gedung atau bangunan lainnya juga sudah menggunakan teknik fondasi tiang pancang dan material isolasi untuk mencegah kerusakan akibat pencairan permafrost ini. One of the biggest challenges Dmitry faces in Yakutsk is building the foundation. The ground can freeze to a depth of 400 meters, so it's essential to build on top of stilts or piles so that the heat from the buildings does not melt the permafrost to provide support and stability. Yang menarik adalah, selain dikenal sebagai kota terdingin di dunia, Yakutsk ternyata terkenal juga akan industri pertambangan berliannya. Di Yakutsk ada beberapa tempat pemulisan berlian, semenjak wilayah Yakutia atau Republik Sakha terkenal akan cadangan berliannya. Bahkan Alrosa atau perusahaan berlian terbesar di dunia berkantor pusat di Yakutsk, dan juga sebagai pengelola tambang Mir, salah satu tambang berlian terbesar di dunia, yang menghasilkan berlian-berlian berkualitas dengan harga yang bisa mencapai miliaran rupiah per buahnya. Tidak berhenti sampai di situ, Republik Sakha juga diketahui terkenal sebagai daerah penghasil gas alam yang melimpah, dan Yakutsk berperan penting dalam membantu kebutuhan tenaga kerja maupun infrastruktur untuk proyek gas alam di sana. Seperti salah satu proyek penting yaitu lapangan Chayanda yang memiliki cadangan gas alam yang signifikan. Proyek ini melibatkan investasi besar untuk membangun infrastruktur pengolahan dan transportasi gas alam. Selain itu, terdapat penemuan-penemuan baru mengenai cadangan gas alam di berbagai wilayah Yakutia yang menunjukkan potensi besar kawasan ini sebagai penghasil gas alam di masa depan. Kedua sumber daya alam inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa orang-orang masih mau tinggal di Yakutsk, selain karena warisan dari nenek moyang mereka. Terlepas dari tantangan iklimnya yang ekstrim, Yakutsk terus berkembang dengan adanya infrastruktur modern untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat ekonomi penting, terutama dalam industri pertambangan berlian dan juga gas alam, yang manfaatnya bisa dirasakan bukan hanya bagi penduduk sekitar, tetapi bagi Rusia dan juga masyarakat internasional.